Inilah Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Pendengar, permasalahan agama merupakan persoalan pokok dalam kehidupan manusia, baik menyangkut dimensi privat maupun publik dari urusan rumah tangga sampai bernegara. Sementara mempelajari agama tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan 6 syarat seperti syair dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ingatlah engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara, yaitu kecerdasan, tekad, kesabaran, biaya, bimbingan guru dan waktu yang lama. Apalagi mempelajari fikih dalam agama Islam, di mana hukum-hukum berbagai persoalan dalam kehidupan umat Islam ditetapkan berdasarkan Al-Quran, sunnah atau hadis dan ijma ulama. Nah, hukum Islam inilah yang mendasari perilaku dan pola pikir manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah-ibadah dan muamalah. Nah, telah hadir buku referensi guna menjawab berbagai persoalan umat yang terkait dengan persoalan hukum, yaitu buku Ensiklopedia Hukum Islam Tematik. Referensi terlengkap perbandingan mazhab. Dan pendengar, simak penjelasannya bersama Book Advisor PT Kamil Pustaka Abadi yang telah hadir bersama saya, Mbak Jamil Azhara dan Mbak Ardiana. Saya Surya akan bersama Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Jamila, Az-Zahra dan Mbak Ardiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sehat ya, Wiryo, Mbak? alhamdulillah Wah, sehat. ini dari Surabaya langsung mendarat di Betul. El Sinta ya, Jogja ya. Langsung. Sudah sarapan belum, Mbak? Alhamdulillah sudah belum. cemil-cemil. Oke, cemil-cemil. Baik, setelah ini nanti kita sarapan bareng. Iya. Oke, pendengar, hari ini kita akan membahas mengenai cara mudah mempelajari dan memahami hukum Islam secara tematik, Mbak Jamila ya. Iya. Saya rasa ini buku kedua kalau tidak salah. Buku kedua. Oke, dan rasanya ini juga sama pentingnya dengan buku yang pertama. Ya. Karena bicara soal ilmu pengetahuan, apalagi berkaitan dengan keagamaan Islam begitu ya. Iya. Kita harus secara utuh mempelajarinya. Betul. Baik, Mbak Jamila, bisa disampaikan judul Ensiklopedia Hukum Islam Tematik. Ini sebetulnya buku tentang apa, Mbak? Jadi buku Ensiklopedia Hukum Islam Tematik ini buku yang membahas tentang hukum-hukum di dalam agama Islam, baik itu muamalah maupun ibadah. Nah, dan buku ini kalau kita ngelihat memang judulnya kayak medeni gitu ya, hukum Islam gitu ya. Tapi buku ini sebenarnya memberikan kita ini ilmu ya, memberikan kita ini ilmu bagaimana sih sebenarnya apa-apa yang dilarang dan apa-apa yang diwajibkan, apa-apa yang disunahkan gitu ya di dalam kegiatan kita beribadah, baik itu hablum minanar maupun hablum minallah ya kan. Dan buku ini memang diterbitkan tujuannya supaya kita ini tidak fanatik buta gitu kan. Karena kebanyakan orang Indonesia itu kalau sudah sama si A ya si A aja, padahal dia nggak tahu apa-apa juga di dalam isi si A itu tadi gitu kan. Nah, di sini buku Ensiklopedia Hukum Islam Tematik ini akan menjelaskan kepada kita bahwa apa sih sebenarnya yang ada dalam kegiatan ibadah-ibadah, yaitu misalnya yang dilarang. Kan kadang-kadang kita itu sering gini ya, kalau misalnya sudah wudhu itu ya wis, kalau kesinggungan batal gitu kan. Ya kan, padahal itu kita harus lihat dulu bagaimana sih sebenarnya membatalkan itu gitu kan. Nah, di sini buku Ensiklopedia Hukum Islam Tematik ini PT Kamil Pustaka menghadirkan bahwa buku ini bukan buku tulisan langsung orang Indonesia, tetapi ini adalah buku terjemahan yang mana buku ini ada 9 judul buku ya kan. Dan salah satu sebagai sumber utamanya yaitu buku yang berjudul Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dan ini buku terbitan dari pemerintahan MUI ya, kalau di Indonesia itu MUI, kalau di sana Syarikat Kuwait gitu ya. Dan buku-buku pendukungnya yaitu di sini ada kayak Said Sabiq, kemudian juga ada 4 imam mazhab gitu kan, perbandingan-perbandingan dari 4 imam mazhab. Kemudian juga di sini ada juga buku yang lain yaitu ada Al-Islami wa Adilatuhu. Nah, ini beberapa buku pendukungnya. Dan buku Ensiklopedia Hukum Islam Tematik ini keseluruhan dari 9 buku tadi diterjemahkan, kemudian disusun ulang sesuai per tema, jadi memudahkan kita untuk mempelajarinya,
plus bahasanya dibikin gaya bahasanya orang Indonesia, Mas Wiryo. Oke. Nah, orang Indonesia itu kan gaya bahasanya nggak mau bertele-tele ya. Kalau mempelajari sesuatu itu kalau bisa langsung singkat padat, tapi gampang dimengerti, gampang dicerna, dan langsung menuju ke satu penjelasan. Dan ini bahasanya memang komunikatif, kemudian mudah dipelajari baik untuk anak-anak ya. Dan ini juga menjelaskan tentang misalnya buku ini bersumber pada Al-Quran, hadis, kemudian ijma ulama, dan juga fikih 4 mazhab. Iya. Jadi sebetulnya sumber buku ini adalah kitab ya, kitab yang bersumber pada Quran dan hadis. Quran dan hadis. Ini adalah karangan ulama terkemuka ya. Betul. Jadi bukan hanya satu ulama ternyata ya, karena menjadi kesepakatan ijma tadi ulama di sana ya. Oke, jadi ini sudah sangat bisa dipertanggungjawabkan untuk kita mempelajarinya. Betul, karena di Indonesia sendiri buku ini sudah mendapatkan rekomendasi dari MUI. Oh, oke. Ya, mendapat rekomendasi dari MUI, yang mana salah satu ketua dari MUI itu mengatakan bahwa terbitnya buku ini dapat menjadi pedoman, ya kan, pedoman untuk membuka cakrawala pengetahuan keagamaan kita, serta menghapuskan sisi-sisi atau siar-siar fanatik. Supaya kita tidak fanatik, karena kalau namanya fanatik itu kalau sudah fanatik pasti akan merasa bahwa dirinya ilmunya paling benar, akhirnya menyalahkan yang lain, yang terjadi akhirnya konflik. Itu kan makanya di sini ini yang sebetulnya harus kita cegah, kita hindari dengan pemahaman atau literasi yang memadai ya. Betul. Dan sumber-sumber yang benar. Baik. Nah, Mbak Jamila, tema-tema apa yang dibahas di buku ini, Mbak? Tema-tema yang dibahas di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam Tematik ini di buku jilid 1 ya. Di buku jilid 1 ini membahas mengenai ensiklopedi fikih itu sendiri atau sejarah dari fikih itu sendiri yang dimulai dari zamannya Rasulullah, kemudian zamannya para sahabat, zamannya tabi'in, zamannya tabi'ut tabi'in. Jadi masing-masing zaman ini kan nanti ada imam-imam mazhab sendiri. Kemudian juga buku ini juga menjelaskan tentang penyucian diri ketika kita mau beribadah. Nah, tentang misalnya toharo. Di dalam toharo nanti ada sub-subnya, yaitu tentang mandi, tentang najis, tentang tayamum, tentang wudhu. Nah, ini sub-subnya. Nanti di buku jilid 1 juga akan dilebarkan lagi dengan tema, dan tema ini termasuk juga nanti ada tentang bab masalah mandi. Ya kan? Kalau puasa, gitu ya, misalnya puasa, terus mimpi basah di siang hari, kira-kira puasanya batal apa enggak? Nah, ini nanti dijelaskan. Kalau kita ini kan bisa, oh yes batal gitu, ya kan? Tapi nanti dulu, gitu kan? Dilihat dulu penyebabnya apa dulu, gitu kan? Nah, ini nanti dijelaskan di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam Tematik ini menurut masing-masing mazhab, gitu kan? Kemudian juga tentang bab masalah tayamum, gitu ya. Kapan diperbolehkan tayamum? Ketika ada air, banyak air, gitu ya. Boleh nggak sih tayamum untuk orang yang sakit, ya kan? Nah, ini nanti dijelaskan juga, gitu kan? Kemudian juga tentang masalah bersiwak, kemudian tentang bab-bab najis, gitu ya, najis yang disebabkan oleh bayi laki-laki dan bayi perempuan, ini penyuciannya bagaimana? Gitu kan? Nah, nanti dijelaskan di sini. Termasuk juga kalau misalnya bab mandi ini, mandi junub ya, maaf sedikit vulgar karena memang kalau ini kan bahasanya memang begitu ya kan. Jadi mandi ini ya kan antara mandi misalnya mimpi sama mandi yang habis bersenggama. Nah, ini bagaimana tata caranya? Apakah sama atau beda? Betul, gitu ya? Sama mandi dari wanita haid atau nifas. Ya, itu tata caranya bagaimana? Jangan sampai kita keliru, karena kalau kita keliru, kita akan berhada sepanjang hidup kita, ya kan? Nah, nanti dijelaskan di sini di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam Tematik di buku jilid 1. Kemudian di buku jilid 2, ini ada penjelasan tentang masalah sholat. Dari mulai sholat tatawu, itu sholat yang bagaimana? Kemudian awabin, kemudian sholat sunnah itu boleh nggak sih dikodok ya? Nah, ini nanti ada penjelasan di sini sholat sunnah yang bagaimana yang boleh atau bisa dikodok, gitu kan? Kemudian juga ada sholat di atas kendaraan. Ya kan? Nah, ini ketika kita rihla atau misalnya Jakarta ke Bekasi, kalau sudah macet, adzan kadang-kadang adzan maghribnya di tengah-tengah jalan, macet berhenti,
sudah isak lagi. Sudah salah. Sudah adzan isak gitu kan. Iya, Nah, iya. waktunya mepet. Dan ini boleh nggak kalau setiap hari dari mulai Senin sampai Jumat kita melakukan itu. Gitu kan? Nah, istilahnya sholatnya nanti ajalah di rumah, nanti ajalah di rumah gitu ya. Atau misalnya enggak apa dilakukan sholat macet gitu ya. Nah, kita sholat ketika sampai rumah itu sholatnya disempurnakan lagi atau bagaimana? Atau enggak, gitu ya. Nah, ini nanti dijelaskan di dalam buku ini. Kemudian juga di sini ada penjelasan lagi tentang bab adzan, doa-doa setelah adzan itu bagaimana. Kemudian tentang terjadinya sujud sahwi dan sujud tilawah. Kapan sujud sahwi ini dilakukan? Misalnya nih di rakaat pertama kadang-kadang pas rakaat kedua Al-Fatihah mau wis mari dulu ya. Di rakaat pertama Al-Fatihah tadi enggak ya. Nah, itu ketika kita lupa dengan Al-Fatihah di rakaat pertama, nah ini rakaatnya hitungannya bagaimana? Yeah, gitu kan. Nah, nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga sujud tilawah, ya kan? Nah, kalau di Indonesia ini kan jarang ya sujud tilawah. Gitu kan? Kalau di di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi gitu ya, tiba-tiba aja kalau subuh itu ada sujud sujud tilawah. Kadang-kadang kalau kita nggak paham ya kan, dikiranya habis rukuk ini aliran mana lagi gitu. Loh, habis sujud kok langsung berdiri lagi gitu ya. Nah, ya apa gitu kan. Nah, itu jangan sampai kita ini nggak ngerti gitu kan. Nah, nanti dijelaskan di sini. Ini saya ambil kesimpulan buku ini keren banget ya. Keren banget karena dalam kehidupan sehari-hari, Mbak, kita kadang sholat misalnya yang biasa dengan kunut subuh ketika lupa gitu, buru-buru harus berangkat pagi, lupa. Wah, tadi juga kunut belum ya? Gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada lagi misalnya lupa bilangan rakaat, gitu ya. Nah, bagaimana solusinya kalau seperti itu gitu? Apakah sawi atau di sinilah dijelaskan di sini dijelaskan. Bukan berarti ketika kita lupa bilangan rakaat terus kita moro-moro baleni mana bubar gitu. bubar dari awal lagi. Bubar. Loh, di depannya Allah kok bubar gitu. Kan ada tuh yang begitu kan. Lah iya. Wah, saya mau apa yang ini ya? Alah wis biar baleni mana salate gitu ya. Apa gitu ya. Nah, ini nanti dijelaskan gitu. Kalau paling senyum-senyum Iya kan? Oke, ini kan bukunya keren banget, Mbak. Asli keren banget. Saya baru pertama kali memandu acara ini ya, ensiklopedi hukum Islam tematik dan ternyata bahasanya lebih mendalam. Iya. Karena di sini sholat wajib ataupun sholat sunnah ini banyak macamnya. Khusus sholat sunnahnya ya, kalau wajib sholat tidak. sunnah banyak. Sholat sunnahnya ini banyak sekali macamnya. Nah, sekarang saya ke Mbak Ardiana nih. Mbak Ardiana, tadi udah langsung aja bagaimana cara memiliki buku ini, Mbak? Penasaran banget. Penasaran banget dan harganya apakah sama dengan yang lalu Ada bukunya atau memang eksklusif ini. Iya ini dia nih ya, bukunya eksklusif banget. Iya. Silakan Mbak Ardiana. Iya, jadi untuk pendengar El Sinta ya, boleh catat dulu ya untuk nomornya, untuk nomor pemesanannya ke nomor 0821 3908 7539. 0821 3908 7539. Jadi untuk pemesanannya cukup kirimkan WA atau SMS, cukup ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran ya, atau kalau mau telepon langsung juga boleh. Dan untuk harganya buku ini yang terdiri dari 8 jilid ya, hanya 3.800.000 saja ini. Dan untuk kesempatan hari ini, untuk 45 pemesan tunai tercepat hari ini ya, kami akan berikan diskon 600.000 menjadi 3.200.000 saja. Dan untuk tunai juga kami berikan bonus Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa juga ya. Kayak seperti ini ya Mas Wiryo untuk bonusnya ya. Wah, bonusnya lebih keren kayaknya. Lebih gede maksudnya. Lebih gede. Lebih tinggi. Dan untuk yang angsuran, buku ini bisa diangsur dari harga 3.800.000 bisa diangsur flat maksimal 8 kali. Per bulannya hanya 475.000 saja. Dan untuk angsuran tidak ada DP ya, tidak ada DP, tidak ada denda juga. Dan
juga bukunya tidak diangsur untuk pengirimannya. Jadi langsung dikirimkan satu set ya untuk yang angsuran. Dan untuk wilayah Jabodetabek kami akan berikan free ongkir untuk berat buku 17 kilo ini Mas. Karena ini 8 jilid ya, yang kemarin kan 7 jilid. Dan untuk pembayarannya bisa dititipkan ke kurir PT Kamil Pustaka Abadi atau ditransfer ke rekening PT Kamil Pustaka Abadi. Oke. Jadi khusus untuk 45 pemesan tunai pertama, maka akan dapat bonus Al-Quran terjemahan 2 bahasa ya. Benar sekali. Terjemahan 2 bahasa. Bukunya juga tadi diskon. Kenapa? Juga ada diskon. Ada diskon. Oh iya, diskonnya Rp600.000. Jadi dari harga Rp3.800.000, Anda cukup membayar Rp3.200.000. Tapi ini berlaku hanya untuk 45 pemesan tunai pertama, begitu ya? Benar. Kemudian juga ada ongkos kirimnya gratis Jabodetabek, betul ya? Jabodetabek free ongkir. 17 kilo. Iya 17 kilo. Bukunya 8 jilid gede-gede lagi ya bukunya. Iya, karena tambah lagi itunya. Tebal halamannya ini lebih. Jadi 3.690 halaman. Lebih besar yang ini ya, banyak yang ini daripada yang pertama kemarin. ya, buku pertama ya. Oke, baik. Jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin mendapatkan bonus Al-Quran terjemahan ini hanya berlaku untuk 45 pemesan tunai pertama. Ya, kemudian ada free ongkir Jabodetabek, di luar Jabodetabek biasanya ada subsidi tambahan, ya. Ada subsidi nanti kalau di luar Jabodetabek. Ini juga berlaku bagi Anda yang pembayarannya sistem angsuran ya. Flat Rp475.000 selama 8 kali. Selama 8 Oke, kali. jadi cicilan pertama sudah langsung dapat buku satu set. paket semuanya ya. Betul. Nggak dicicil-cicil gitu ya. Dicicil bukunya. Dan juga free ongkir juga. Free ongkir juga ya. Jabodetabek. Hanya nggak dapat Al-Quran terjemahan ada buku bonus, tadi ya. ya. Nggak dapat bonus itu. Baik, jadi pilihannya pertama, kalau Anda ingin mendapatkan bonus Al-Quran dan terjemahan 2 bahasa, silakan Anda bisa ambil pemesanan tunai, langsung tunai. Ini berlaku hanya untuk 45 pemesan tunai pertama. Caranya gampang. Anda bisa langsung ketik nama spasi WA 0821 3908 7539. Saya ulangi 0821 3908 7539. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan seperti biasa Mbak, bisa langsung miss call gitu ya? Bisa. Oke, Anda bisa langsung miss call tapi jangan telepon karena sekarang banyak sedang on air ya. Oke, jadi nanti Anda miss call saja, nanti akan dihubungi balik setelah wawancara selesai, begitu ya. Jadi nanti kita bahas lagi di segmen kedua masih dengan Mbak Diana karena bukunya sangat menarik sekali. Berikutnya akan ada bahasan mengenai zakat, macam-macam zakat, puasa dan lain sebagainya. Oke, jadi tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Kini telah hadir buku yang akan membantu kita untuk lebih mudah memahami fikih Islam berdasarkan tema, yaitu Ensiklopedia Hukum Islam Tematik 8 Jilid. Apa keunggulan dari Ensiklopedia Hukum Islam Tematik 8 Jilid? Disajikan dengan ketebalan 3.690 halaman, hardcover, matte paper 100 gram. Sebuah buku yang memberikan referensi lengkap tentang hukum Islam secara mendalam dan terperinci, mencakup berbagai persoalan hukum ibadah dan muamalah dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Al-Quran, hadis, 4 imam mazhab dan ijma ulama, dengan penyajian tematis sehingga memudahkan kita untuk mempelajari dan memahaminya dengan bahasa yang sederhana, ringan, dan mudah dipahami. Bagaimana cara mendapatkannya? Sangat gampang. Cukup kirim SMS atau WA dengan format nama, spasi, alamat, spasi, tunai atau angsuran ke nomor 0821 3908 7539. Harga satu set dengan 8 jilid Rp3.800.000. Promo tunai saat ini ada diskon Rp600.000 menjadi Rp3.200.000. Angsuran dari harga Rp3.800.000 bisa diangsur flat 8 kali at Rp475.000. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan ini sudah langsung ada yang nelpon. Saya sekali lagi infokan kepada pendengar, mohon miss call saja, jangan telepon. Karena suaranya masuk di on air ya, suaranya masuk di on air. Ini Mbak kok
bukunya laris banget sih Mbak ya. Iya. Saya ini menunjukkan Ini bahwa karena buku ini baru, ya bisa dikatakan baru 2 minggu, 3 minggu. Baru 3 minggu buku ini ya? Iya, jadi Oke. terus ya itu tadi banyak orang yang mungkin misalnya gini ya. Sebentar Mbak, sebelum lanjut saya infokan kembali cara-cara pemesanan dan nomor telepon Iya. yang bisa dihubungi pendengar ya, karena memang sekali lagi buku ini kalau menyimak tadi penjelasan pertama baru 2 bab tadi, pertama soal fikih Islam, yang kedua soal salat ya, fardu, kemudian juga semacam-macam sholat sunat dan lain sebagainya. Ya, diulas tadi, nanti kita akan bahas di jilid ketiganya soal zakat dan lain sebagainya. Namun sebelumnya saya infokan kepada Anda, bagi Anda yang tertarik untuk memiliki buku ini, ingin memperdalam ilmu agama Islam ya, dan tata caranya, kemudian bagaimana hubungan hablum minallah hablum minannas tadi begitu ya, yang sesuai tuntunan Islam. Ini ada buku Ensiklopedia Hukum Islam Tematik karangan para ulama ya. Kitab lah, kalau di bahasa pesantrennya itu kitab. Betul, gitu ya. bahasa pesantrennya kitab. Kitab, dan kemudian ini sudah dibahas oleh para ulama di Timur Tengah sana ya. Ya. Kemudian juga sudah mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Betul. Oke, jadi ini bisa menjadi pegangan kita untuk mempelajari hukum-hukum Islam dan lain sebagainya. Cara pemesanan gampang sekali. Untuk 45 pemesan tunai pertama, maka Anda selain dapat potongan harga juga bonus Al-Quran terjemahan 2 bahasa. Ya, ini hanya tersedia untuk 45 pemesan tunai pertama. Harganya dari Rp3.800.000, karena ini ada 8 jilid, dari Rp3.800.000, maka untuk 45 pemesan tunai pertama, Anda mendapatkan potongan harga. Ya, promo tunai saat ini diskonnya Rp600.000, jadi Anda cukup membayar Rp3.200.000. Ya, ini hanya berlaku untuk 45 pemesan tunai pertama. Selain juga bonus Al-Quran terjemahan 2 bahasa. Nah, ini bukunya jika Anda melihat di live IG kami ya. Ini ada bukunya, salah satu jilid ini, satu lagi adalah Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa. Ya, ada di sini semuanya. Nah, sekali lagi cara pemesanannya gampang, ketik nama Anda spasi alamat lalu kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi, kirim ke 0821 3908 7539. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan saat ini, sekali lagi boleh Anda tidak SMS atau WhatsApp, Anda cukup miss call. Miss call saja, jangan telepon ya, karena nanti suaranya mengudara lagi gitu ya. Udara. Ini Mbak Ardiana di luar ini akhirnya. Tapi cukup saya panggilkan sekali lagi 0821 3908 7539. Mbak Jamila, kita lanjut ya Mbak Jamila. Tadi ada jilid pertama dan jilid kedua. Sekarang jilid ketiga membahas tentang zakat. Nah, silakan Mbak, di jilid ketiga apa saja yang dibahas Mbak? Jilid ketiga ini yang dibahas adalah tentang bab zakat, zakat fitrah, sedekah, nafkah, puasa tatawu, haji, ihram, tawaf, sa'i, dan juga tentang hari Arafah. Nah, di sini tentang keutamaan zakat nanti dijelaskan ya kan, tentang misalnya nih keutamaan zakat apa sebanding dengan perintah sholat. Nah, ini kan selalu kita ikutin kalau setiap beberapa ayat-ayat itu kan selalu antara zakat dan sholat dibandingkan. Kemudian hukum orang-orang yang menolak membayar zakat itu hukumnya bagaimana? Kemudian syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, di sini ada tentang harta milik orang tertentu, kepemilikan harta yang bersifat mutlak, kemudian harta yang berkembang, kemudian harta yang melebihi kebutuhan pokok, kemudian jenis harta, nisab, dan juga kadar zakat. Nah, ini tentang hewan, emas, perak, perdagangan. Nah, kira-kira kalau rumah kos-kosan dan rumah kontrakan itu ada zakatnya enggak ya? Nah, atau misalnya mobil yang dirental, ya kan? Nah, itu ada zakatnya enggak sih? Nah, itu nanti dijelaskan juga di sini, termasuk dari ijma ulama dan juga penjelasan dari beberapa imam mazhab. Nah, ini kita akan mendapatkan keilmuan yang luar biasa. Kemudian juga tentang puasa tatawu. Nah, puasa tatawu itu puasa opo sih, gitu kan? Nah, ini nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga tentang bab masalah haji, ya kan? Haji ini kan ada beberapa. Ada haji yang niatnya dibarengkan dengan umroh, ya kan? Itu haji apa namanya? Nah, ada juga yang haji saja. Ketika tawaf hanya haji saja, niatnya hanya haji, atau ada yang misalnya
Biasanya kan yang ada yang datang duluan, ini lama nunggu untuk proses hajinya, ya kan? Nah, sudah di sana, ini kita umroh dulu. Nah, itu niatnya apa sih? Nah, nanti dijelaskan. Kemudian juga larangan-larangan di dalam berihram. Nah, saat ihram itu larangannya apa sih? Ketika kita tawaf, sedang tawaf wajib, ya kan? Kemudian boleh nggak sih kita ini nempel ke Ka'bah? Ya, Ka'bah itu kan selalu wangi kan? Iya. Ya kan? Nah, boleh nggak sih kita nempel? Kemudian tangan kita ini kena wewangiannya Ka'bah saat kita masih tawaf wajib. Nah, itu nanti dijelaskan di sini hukumnya bagaimana, gitu kan? Batal atau bagaimana, gitu kan? Nah, kemudian juga sunah-sunahnya bagaimana? Banyak orang yang istilahnya gini ya, halal sunnah wae, gitu kan? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan kan ya gak apa-apa, gitu kan? Nah, kan eman-eman gitu. Nah, daripada gak apa-apa, mending dikerjakan aja dapat pahala, gitu kan? Nah, ini hal-hal yang banyak terjadi, yang kita ini kadang-kadang salah mengartikan, gitu kan? Kemudian juga tentang hari Arafah, mustajabnya area Padang Arafah itu, mustajab doanya di hari apa sih sebenarnya? Apakah setiap hari, ya, setiap hari di Padang Arafah itu termasuk tempat mustajabnya doa, atau hanya saat wukuf saja? Dan jam berapa sampai jam berapa gitu ya? Iya, gitu kan? Karena kadang-kadang masih terlihat orang yang bukan di hari Arafah, bukan waktunya wukuf, banyak yang berdoa di sana, gitu kan? Nah, ini kenapa kita kok berpanas-panas? Kita panas di sana gitu ya. Iya. Panas. Itu kan sama saja misalnya doa seperti di tempat lain gitu ya. Iya, Karena kalau untuk mendapatkan keutamaan hajinya itu ya pada saat wukuf di Arafah antara jam berapa sampai jam berapa kan gitu ya. Itu dijelaskan. Kadang-kadang kita ini kurang memahami, kenapa? Karena kita ini kurang ilmunya. Di situ nanti diulas alasan-alasannya Mbak ya. Dijelaskan. Rujukan-rujukannya gitu ya. Betul, dan buku ini enaknya ya, rujukannya itu langsung. Kalau biasanya kan rujukan itu kan di buku terakhir ya, di daftar pustaka. Kalau ini enggak. Jadi langsung di bawahnya itu rujukannya jelas. Misalnya di situ kadang disebutkan dari hadis ini gitu ya, hadis Bukhari Muslim atau hadis Bukhari. Tapi di bawahnya nanti ada penjelasan. Buku ini dari Fathul Bari nomor sekian, hadis nomor sekian, buku jilid kesekian, halaman sekian. Jadi rinci sekali di situ. Ketika kita buka Fathul Bari kan 45 jilid ya. Iya, itu bisa langsung ada. Ya. Ketika kita buka bukunya, gitu kan. Atau misalnya dari silsilah hadis sahih gitu ya. Nah, nanti di halaman keberapa, buku jilid keberapa, nomornya hadis berapa. Jadi buku ini membantu banget untuk kita tahu, ya kan. Nah, kemudian di buku jilid 4 ini ada tentang penjelasan tentang umroh gitu ya. Tentang tahallul itu bagaimana sih sebenarnya. Kemudian juga di sini misalnya umroh kalau untuk badal itu bagaimana ya? Niatnya bagaimana ya? Kemudian juga apakah badal hanya berlaku untuk haji saja atau umroh juga ada gitu? Betul. Nanti dijelaskan di situ ya. Di buku jilid 4. Di buku jilid 4. Iya. Okay. Kemudian juga tentang masalah hadiyu, hewan sembelihan. Kemudian udia, hewan kurban, akikoh. Nah, kalau akikoh ini dilakukan ketika misal nih waktu kecil orang tuanya karena nggak mampu nggak jadi akikoh. Nah, ketika anaknya sudah besar, anaknya mengakikoh sendiri. Itu hukumnya bagaimana? Nah, atau nggak mengakikoh, lupakan karena itu udah berlangsung lama, misalnya kayak gitu. Iya. Ada nggak gitu ya? Penjelasan. Itu nanti kita mengambil dari mazhabnya siapa, atau kebanyakan sih kalau saya ngambilnya ya dari ijma ulama, itu kan sudah jelas, gitu ya. Ijma ulama. Kemudian juga di sini ada tentang menjelaskan pernikahan terlarang itu yang seperti apa sih? Gitu kan? Ada juga di sini ya? Iya. Jadi bukan hanya di judul film ya ternyata ya? Nikah terlarang. Iya. Nah, di sini ada penjelasan tentang pernikahan terlarang itu yang seperti apa, gitu ya. Karena di sini banyak sekali terjadi pernikahan terlarang. Misalnya nih, kalau pernikahan yang dimulai, maaf ya, awalnya dimulai dari perselingkuhan. Karena perselingkuhan ini bukan zaman sekarang aja, zamannya dari dulu sudah ada. Ya. Nah, itu bagaimana sih hukumnya? Atau di sini juga ada penjelasan tentang pernikahan bendera. Saya juga nggak paham pernikahan bendera. Pernikahan bendera ada juga ternyata ya. Ada di sini dijelaskan, ya kan? Kalau kita ingin tahu pernikahan bendera itu seperti apa sih, gitu kan? Nah, ini nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga di sini kalau dulu pernikahan kan misalnya nih istrinya bapak misalnya ya, bapaknya meninggal. Kalau dulu zaman jahiliyah itu kan ada, kalau misalnya bapaknya meninggal ya anaknya istrinya bapak ini menjadi warisan anaknya juga. Istilahnya anaknya boleh menikahi
ibunya, ibu tirinya gitu. Gitu ya. Nah, ini bagaimana hukumnya di sini? Ini nanti dijelaskan juga di sini. Jadi benar-benar kita akan dipahamkan, ya kan, tentang masalah-masalah yang kadang-kadang kita sendiri, loh kok gitu kan? Nah, jadi artinya nanti ketika ada pernikahan terlarang, ada pernikahan yang dibolehkan. Misalnya antar famili yang seperti apa, hubungan kekerabatan seperti apa, maka itu dibolehkan untuk dilakukan pernikahan. Itu juga ada dijelaskan di sini. ada ya? dijelaskan di sini. Termasuk di sini ada pernikahan zigor atau pertukaran. Nah, itu yang pernikahan yang bagaimana? Kemudian pernikahan mut'ah. Ini hukumnya bagaimana? Jangan mau pernikahan enaknya aja mut'ah? gitu ya. Gitu. Kemudian juga ada pernikahan rombongan. Ketika di sini disebutkan mut'ah begitu, artinya kan ada konsekuensi ya. Ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Hak dan kewajiban tetap harus diberikan gitu ya. Betul. Nah, bukan hanya kontrak-kontrak saja gitu ya. Nah, makanya ada hal-hal yang dilarang, ada hal-hal yang tidak. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Kemudian juga di sini ada tentang fikih jinayah. Ini masalah pertindaan hukum-hukum tentang masalah tindak pidana, pencurian, ya kan, perusakan, masuk rumah orang tanpa izin. Nah, ini masuk ke situ. Kemudian juga tentang ada baiat atau akad janji. Nah, ini syariatnya bagaimana sebenarnya? Kemudian di buku jilid 5, baiat ini janji ya? Janji. Baiat ini setia, janji. begitu ya? Iya. Jadi, apakah dibolehkan seseorang melakukan baiat itu nanti terhadap orang lain? Iya. Nah, gitu ini nanti dijelaskan di sini. Kemudian di buku jilid 4 ini juga ada penjelasan tentang imamah atau kepemimpinan, ya kan? Nah, kemudian di buku jilid 4, buku jilid 5. Buku jilid 5 ini ada tentang sumpah, nadar, dan waris. Wah, Nah, ini. nadar yang bagaimana yang boleh dilakukan dan nadar yang bagaimana yang tidak boleh dilakukan. Dan bagaimana hukumnya ketika kita melupakan nadar. Alah wis, yang penting wis kelakon, ya kan? Nah, Iya, paling gitu. iya, Sebenarnya iya. wis kelakon, kalau bisa dilakoni nggak apa-apa, gitu kan? Nah, boleh Padahal nggak nazar sih? juga bagian dari sumpah ya. Ketika bersumpah dan nazar itu bagian yang nggak bisa Iya. dipisahkan gitu. Dan jangan lupa orang yang bernadar itu sebenarnya orang yang pelit dalam beragama. Oh iya, karena Pelit itu hitung-hitungan sedekah, dia. hitung-hitungan sama Allah gitu. Hitung-hitungan sama Allah. Hitung-hitungan sama coba Allah. kalau mau dihitung nafas beberapa kali lah, gitu Iya kan, nah, ayo hitung-hitungan gitu sama Allah kalau Allah mau hitung-hitungan gitu ya. Iya, betul, Nah, betul, itu betul. makanya orang nadar itu harus berhati-hati gitu kan, nadarnya bagaimana. Kemudian juga tentang bab waris di buku jilid 5 ini. Dan ini di buku jilid 5 ini tentang bab waris. Ini memang 3 yang dibahas tentang hanya masalah sumpah, nadar, dan juga Nanti kita waris. lanjutkan Mbak di bab berikutnya ya. Boleh. Oke, jadi bagi Anda yang ingin memiliki buku ini, ensiklopedi hukum Islam tematik ya, Anda bisa langsung menghubungi melalui WhatsApp, saya SMS atau WhatsApp, saya sebutkan dulu harganya, harga Rp3.800.000. Buku ini terdiri dari 8 jilid, satu set itu 8 jilid ya, harganya Rp3.800.000. Khusus untuk 45 pemesan tunai ya, pembeli dengan cara tunai, Anda mendapatkan bonus Al-Quran terjemahan 2 kata, 2 bahasa ya, terjemahan per kata 2 bahasa. Ya, kemudian juga ada promo tunai, diskon Rp600.000, jadi Anda cukup membayar Rp3.200.000. Bagaimana dengan yang angsuran? Angsuran flat 8 kali Rp475.000. Yang Rp475.000 ini nggak dapat bonus dan lain sebagainya. Tapi free ongkir tetap sama untuk Jabodetabek, free ongkir. Kalau di luar Jabodetabek, maka tetap baik yang tunai ataupun yang angsuran, Anda tetap akan mendapatkan diskon atau subsidi ongkos pengiriman ya. Jadi beratnya itu 17 kilo. Halamannya itu jumlahnya sekitar 3.000 halaman lebih ya. Ya, 3.690. 3.600 hampir 4.000 ya. Iya, betul. Oke, jadi karena pembahasannya banyak sekali, tapi dijamin ini sangat enak sekali untuk bacanya karena ceritanya mengalir bertutur ya, begitu ya, Mbak? Ceritanya Mudah dipahami, tutur ya? terus kita nggak bingung ketika mendapatkan. Mudah dipahami betul, ya. Mudah dipahami. Jadi sekali lagi ketik nama Anda, spasi nama, ketik nama Anda, spasi alamat, lalu kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi, ketik nama Anda, spasi alamat, lalu kirim ke 0821 3908 7539.
Atau bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, Anda juga bisa miss call ke nomor itu ya, 0821 3908 7539. Tapi miss call saja, jangan telepon lama-lama. Jangan telepon, nanti pasti lama maksudnya ya. Oke, jadi sekali lagi miss call saja kalau Anda masih dalam perjalanan. Nanti Anda akan dihubungi oleh marketing, oleh Mbak Ardiana. Begitu ya. Jadi 0821 3908 7539. Mbak Jamila, kita jeda lagi, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pendengar tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Kini telah hadir buku yang akan membantu kita untuk lebih mudah memahami fikih Islam berdasarkan tema, yaitu Ensiklopedia Hukum Islam Tematik 8 Jilid. Apa keunggulan dari Ensiklopedia Hukum Islam Tematik 8 Jilid? Disajikan dengan ketebalan 3.690 halaman, hardcover, matte paper 100 gram. Sebuah buku yang memberikan referensi lengkap tentang hukum Islam secara mendalam dan terperinci, mencakup berbagai persoalan hukum ibadah dan muamalah dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Al-Quran, hadis, 4 imam mazhab dan ijma ulama, dengan penyajian tematis sehingga memudahkan kita untuk mempelajari dan memahaminya dengan bahasa yang sederhana, ringan, dan mudah dipahami. Bagaimana cara mendapatkannya? Sangat gampang. Cukup kirim SMS atau WA dengan format nama, spasi, alamat, spasi, tunai atau angsuran ke nomor 0821 3908 7539. Harga satu set dengan 8 jilid Rp3.800.000. Promo tunai saat ini ada diskon Rp600.000 menjadi Rp3.200.000. Angsuran dari harga Rp3.800.000 bisa diangsur flat 8 kali at Rp475.000. Hai Sobat Pajak, sudah kita ketahui bahwa Pajak Bumi Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBBP 2) sebagai salah satu pajak daerah yang diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta. Bagi warga Jakarta yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pastikan jangan telat membayar ya, karena tagihan PBB terutang harus sudah dilunasi paling lambat pada 30 September 2023 untuk menghindari biaya denda keterlambatan pembayaran PBB sebesar 2% setiap bulan. Selain menghindari denda keterlambatan, wajib pajak yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pada 30 September 2023 akan diberikan diskon atau keringanan PBB sebesar 5% untuk pajak tahun 2023. Hal itu telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang kebijakan penetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2023. Untuk pelayanan SPPT PBB, selain melalui Unit Pelayanan dan Pemungutan Pajak Daerah UPPPD, warga DKI Jakarta juga dapat mengunduh eSPPT PBB untuk mengetahui ketetapan PBB P2 2023 dilakukan secara online melalui website pajakonline.jakarta.go.id. Mudah bukan? Dengan melakukan pembayaran PBB tepat waktu, menunjukkan ketaatan Anda terhadap peraturan perpajakan dan berkontribusi positif pada kemajuan daerah khususnya Jakarta. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera bayar PBB. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa untuk membayar pajak bumi dan bangunan dan manfaatkan diskon keringanan pajak sebesar 5%. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Ensiklopedia Hukum Islam Tematik. Masih bersama Book Advisor PT Kamil Pustaka, Mbak Jamila Az-Zahra. Kalau Mbak Ardiana masih mendata pendengar ya, Betul. yang memesan buku, karena jadi kan nggak gabung di sini. Karena kan yang dapat diskon dan dapat bonus itu hanya 45. 45 ya. Jadi Oke. hanya 45, jangan sampai menjadi yang ke-46 gitu kan. Sayang ya. Sayang banget. Cuman berapa menit gitu, berapa detik gitu kadang ya. Jadi maka kalau 45 berarti kan dia menjadi orang di Yeah. bulan ini 45 pertama yang memiliki Yeah. buku ini, karena buku ini juga hadirnya baru, Betul, lahirnya betul. baru bukunya. Baru ya. Oke, karena nanti berdasarkan urutan pertama yang masuk Betul. di WA itu ya. Iya. Oke, jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin memiliki buku ini dengan berbagai macam bahasan ya untuk memperkaya pengetahuan kita tentang Islam, hukum-hukum Islam, bagaimana hubungan hablum minallah dengan Allah dan juga dengan manusia hablum minanas. Silakan. Tadi bahasanya banyak sekali, banyak ragamnya mengenai zakat, kemudian haji, sholat, macam-macam sholat sunnah dan lain sebagainya. Jadi silakan Anda cukup ketik nama, kemudian spasi alamat, lalu kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi, ketik nama Anda spasi alamat, kirim ke 0821
39087539. Harga buku ini satu set itu ada 8 jilid, ya, ada 8 jilid. Jika Anda menyaksikan juga live IG kami, maka di sini kelihatan sekali bukunya ya. Ini ada yang ada di depan saya. Kemudian juga ada bonus Al-Qur'an terjemahan 2 bahasa ya. Al-Qur'an terjemahan 2 bahasa ada di sampingnya. Bukunya juga bagus banget ya. Nah, itu hanya diberikan kepada 45 pemesan tunai pertama. 45 ya, itu yang bisa mendapatkan bonus Al-Qur'an terjemahan per kata 2 bahasa. Lalu ada potongan harga juga nih dari 3.800.000 menjadi 3.200.000 rupiah. Jadi lumayan kan, potongannya 600.000 rupiah. Ya, dan tentu saja free ongkir untuk Jabodetabek. Jadi sama untuk yang secara angsuran juga sama, dapat free ongkir. Tapi untuk bonusnya tidak, termasuk juga potongannya tidak. Jadi Anda cukup membayar Rp475.000 selama 8 kali flat ya, 8 kali Rp475.000 flat. Dan nanti akan dikirimkan, Anda bisa langsung bayar di tempat. Istilahnya COD gitu COD. ya. COD. Jadi sekali lagi 082139087539. Anda bisa miss call juga, tapi hanya miss call ya. Kalau Anda masih dalam perjalanan, cukup miss call, nanti akan dihubungi oleh Mbak Ardiana. Mbak, kita lanjut Mbak Jamilah. Ya, tadi kita sempat membahas mengenai sumpah nazar dan waris. Waris ini yang belum dijelaskan. Silakan Mbak. Ya, jadi di buku jilid 5 ini ada tentang sumpah, nadar, waris, dan di sini materinya ini akan dibahas secara rinci, detail, dan juga disertai pandangan ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Ya. Dan ini juga disertakan contoh-contoh kasus yang sering terjadi di dalam lingkungan kita sehari-hari. Oke. Nah, di sini kalau kita ngomongin masalah waris itu pasti jelimet, ya kan, jelimet, dan bahkan kadang-kadang ada yang tidak terima dengan hukum waris yang sudah diterbitkan yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam kitabnya. Nah, di sini kadang akhirnya yang membuat banyak untuk ulama fikih ini menjadikan ilmu ini sebagai ilmu faraid. Tapi nggak usah khawatir, di dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam Tematik ini ada diagramnya juga. Jadi nanti ada bagian-bagian, ada diagram pembagiannya di sini ya. Nanti dijelaskan di situ. Misalnya ibu itu kalau bapak meninggal, ibu ini dapatnya berapa seperberapa sih dapatnya. Nah, ini atau misalnya apakah harta waris ini menjadi seluruhnya menjadi hak miliknya yang ditinggalkan gitu kan. Nah, bagaimana dengan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh yang meninggal yang ditinggalkan oleh mayit gitu ya. Nah, ini nanti dijelaskan di sini. Kemudian selama ini yang kita tahu anak kandung itu pasti dapat waris, ya kan? Nah, tapi di sini nanti juga ada penjelasan anak kandung bisa tidak mendapatkan waris karena ada beberapa penghalang-penghalangnya. Jadi ada kondisi di mana anak kandung itu tidak bisa mendapatkan harta waris sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam tadi. Iya, jadi ini nanti kondisi ada apa itu, Mbak? Misalnya kondisi kadang-kadang kan ada gini ya. Ini kan orang tuaku asuransinya banyak, duitnya banyak, tapi kok gak dibagi-bagi? Ya padahal waris itu kan dibagi kalau yang pemiliknya ini sudah jadi mayit ya, sudah meninggal gitu kan. Nah, itu nah, ini kadang-kadang kan ada yang gini, mati-mati saya gitu ya. Nah, kasarannya gitu kan. Nah, akhirnya apa? Terjadi misalnya dibunuh atau apa. Pembunuhan karena rebutan waris. Nah, ini bisa menjadi salah satu penyebab dia tidak mendapatkan waris. Betul. Dan di sini juga diatur juga tentang pembagian waris ya, antara laki-laki dan wanita. Bagaimana pembagian waris bila si mayit ini hanya punya anak laki-laki, atau pembagian waris bila si mayit ini hanya punya anak perempuan atau bahkan tidak punya anak. Misalnya hanya punya anak angkat, ini pembagiannya bagaimana? Masuk ke anak itu semua, atau sebagian ke saudara-saudara yang lain? Nah, ini nanti ada penjelasannya di sini. Ada penjelasan, termasuk bagaimana artinya waris. Memungkinkan, Mbak, misalnya ya punya anak tunggal, sementara dia juga punya keluarga, adik, kakak dan lain sebagainya. Ketika dia meninggal,
bukan hanya anaknya, tetapi juga saudaranya juga, orang tuanya juga. itu dapat. Oh, oke. Nah, ini penting nih. Jadi sebagai pengetahuan ya, Iya. sebagai pengetahuan, sebagai landasan dasar pemikiran dan pengambilan keputusan di keluarga. Ada Betul. dasarnya, gitu ada ya. dasarnya. Jadi nggak asal gitu ya. Nggak asal, Nggak ada. Oh, betul. katanya si fulan, enggak. Jadi di sini nanti dijelaskan dan bagaimana pembagian waris untuk anak yang mempunyai kelamin ganda. Nah, ini nanti ada penjelasannya di sini. Jadi dilihat kelamin gandanya ini cenderung kemana? Wandu gitu maksudnya. maaf. Kan Iya. ada nih ya. Nah, misalnya gini, lahir dengan 2 kelamin, ya kan? Lahir dengan 2 kelamin. Nah, nanti kan di sini ada dilihat dari 2 kelamin ini mana yang lebih condong. Oh, oke. Gitu ya. Mana yang lebih condong? Lah, ini nanti dijelaskan di sini bahwa pembagian warisnya dia masuk laki-laki, pembagian warisnya dia masuk ke perempuan. Oke. Nah, itu nanti dijelaskan di sini. Ya kan termasuk di sini Berdasarkan kan kecenderungan dia. kecenderungan. Apakah dia feminim atau dan lain sebagainya. Iya. Kira-kira begitu ya. Iya, dan ini ada pendapat ulama kontemporer juga. Gitu ya. Yang menjadi rujukan. Yang menjadi rujukan. Semuanya ada di buku ini. Iya, nah Wah, makanya lengkap. yang ganti kelamin Lengkap harus betul hati-hati. ya. Ya. Ini berhubungan dengan yang suka ganti kelamin loh ya. Iya. Nah, ketika sudah berhubungan dengan waris, ya kan? Nah, ini akan berpengaruh di situ. Makanya di sini hukum waris ini sangat-sangat penting untuk kita tahu, ya kan? Jadi jangan GR ketika misalnya dia dasarnya laki-laki. Dasarnya laki-laki. Tetapi dia kemudian merubah kelamin misalnya ke perempuan. Iya. Jadi pada saat hukum Waris. waris dibagi, jangan mengklaim laki-laki gitu ya. Nanti aku ini laki-laki gitu. Rasanya gitu ya. Hati-hati gitu. Ini makanya harus benar-benar tahu gitu Oke, ya. waris ya. Harus benar-benar Oke. tahu gitu kan. Kemudian Nah, jilid 6, Mbak. di Karena- jilid 6 oke. ini ada Nah, bab masalah jual beli yang dibahas ya kan di Iya. buku jilid 6 ini. Oh, Bab ini khusus jual beli ya? khusus jual beli termasuk jual. Nah, di sini ini kan hukumnya ini kan perdagangan ya, memang khusus perdagangan dan perekonomian. Oh, Nah, iya, termasuk juga tentang masalah perbankan. Ini ada pinjaman terus gadai juga termasuk ini di sini ya? Betul. Dibahas, Jadi oke. misal nih, saya gadein barang, gitu ya, saya dapat duit dong. Iya. Nah, ketika orang yang memberikan kredit ke kita sebagai debitur itu memakai barang yang kita jaminkan, boleh nggak sih? Nah, kemudian ketika barang yang dijaminkan tadi dipakai rusak, nah hukumnya bagaimana? Nah, ini nanti dijelaskan di sini. Jadi nggak asal-asalan kita, gitu kan? Nah, walaupun ini bukan utang piutangnya dengan orang dengan lembaga, gitu ya, atau antar lembaga atau orang per orang. Nah, ini tetap berlaku nggak sih sebenarnya hukum-hukum seperti itu? Nah, Iya, ini dijelaskan. Termasuk jual beli yang terlarang. Kadang hukum barangnya halal, tetapi jual belinya haram. Nah, ini banyak yang terjadi Haram seperti ini itu. bisa berkaitan dengan keuntungan yang kita ambil yang tidak wajar, itu juga termasuk. Juga termasuk. Dan Misalnya juga bisa untungannya- terjadi misalnya nih, jual beli dengan paksa. Barangnya kan halal, Iya, ya kan? Nah, Pokoknya harus dipaksa. beli gitu ya. Barangmu dolen pokoknya, kayak bayar utangmu nang aku. Kasarnya kan gitu ya. Nah, Iya, ini iya, kan dipaksa. Nah, itu masuk halal nggak sih sebenarnya jual belinya? Oh iya, Nah, oke. atau misalnya nih jual belinya terjadi di trotoar, Ya. yang mana trotoar itu sama pemerintah sudah dilarang jualan di trotoar. Iya, dia masih ngotot gitu. Dia ya? masih ngotot dan terjadi jual beli di situ. Oke. Boleh nggak sih? Gitu ya. Atau misalnya terjadi jual beli di dalam masjid, bukan di masjidnya tapi di halaman masjid. Itu jual belinya terlarang nggak sih? Oke. Nah, Iya, itu sering ya, sering maksudnya ada. bukan di ada- terasnya loh ya. Bukan, iya, bukan. Tapi Tetap di halamannya halaman masjid. masjidnya ya. Itu Iya. masuk jual beli terlarang nggak sih sebenarnya? Nah, ini nanti dijelaskan. supaya sudah. nggak terlarang itu gimana caranya, kan gitu ya? Betul, kita harus Jadi tahu hukumnya di sini gitu kan. mengungkapkan permasalahan juga ada solusi yang ditawarkan oleh para ulama tadi ya Betul, di kitab tersebut. tata kan. caranya bagaimana gitu Ya, kan, ya. termasuk juga di sini ada penjelasan tentang masalah riba, Riba. kemudian jual beli. Nah ini kan masalah jual beli, ya kan. Kebanyakan orang Indonesia itu mengklaim dirinya sebagai mazhab Imam Syafi'i, Iya. ya kan. Nah kalau jual beli kira-kira ribet nggak ya kalau ngikutin Imam Syafi'i dan fanatik dengan Imam Syafi'i? Iya. Ya, kenapa? Karena kalau di Imam Syafi'i itu jual beli akadnya harus jelas, ya kan? Saya jual, saya beli.
Kan akadnya begitu. Ya kan? Nah, kalau kita fanatik dengan mazhabnya Imam Syafi'i, apa orang bingung kalau belanja di supermarket? Satu-satu barangnya. Yeah. Kasirnya bilang, ini sabunnya saya jual, pembelinya sabunnya saya beli, rinsonya saya jual. Oke, Mbak, nanti ini semakin menarik bahasanya, tapi kita harus break dulu sejenak ya. Nanti kita akan masuk ke segmen terakhir. Dan pendengar, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, diantaranya tadi, singkatnya adalah 45 pemesan tunai Anda akan dapatkan bonus Al-Quran per kata terjemahan 2 bahasa. Kemudian juga akan mendapatkan potongan harga dari 3.800.000, Anda cukup membayar 3.200.000, artinya dapat potongan 600. Dan free ongkir untuk Jabodetabek, ini berlaku juga untuk Anda yang melakukan pembelian secara angsuran, Rp475.000 selama 8 kali flat. Caranya gampang, ketik nama, spasi alamat Anda, kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi 0821 3908 7539. Atau Anda bisa miss call di nomor tersebut. Mbak Jamila, kita jeda, nanti kita di segmen berikutnya. Baik. Pendengar tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari semuanya. Ada info penting nih. Apaan tuh? Nih, dengerin. Di Indomaret lagi ada piring dan mangkok estetik dari Luminark yang bisa jadi pelengkap koleksi alat makan di rumah kalian, sobat. Kalau sobat jadi member Indomaret Poinku, kalian bisa tebus murah cukup dengan Rp25.000 aja. Dan buat yang belum jadi member, tenang, kalian tetap bisa tebus murah senilai Rp35.000. Caranya gampang banget, cukup dengan belanja senilai Rp100.000 di Indomaret. Nah, piring dan mangkok estetik dari Luminark ini terbuat dari kaca opal yang memiliki daya tahan lebih kuat dan pastinya tahan untuk makanan hingga 120 derajat Celcius. Menarik kan? Jadi tunggu apa lagi? Buruan belanja di Indomaret lalu tebus murah piring dan mangkok estetiknya ya sobat. Jangan sampai kehabisan. Ambeien atau wasir atau hemoroid adalah pembesaran atau pembengkakan yang terjadi pada dubur atau usus besar bagian akhir atau rektrum. Kondisi ini menjadi masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja, tetapi lebih banyak terjadi pada orang berusia 50 tahun ke atas. Adapun wasir dapat bersifat internal atau eksternal, dan pada umumnya wasir dapat menyebabkan rasa sakit, gatal parah, dan kesulitan duduk. Pengobatan yang tepat dan sedari dini dapat membantu proses penyembuhan dengan lebih optimal, salah satunya dengan Ambeven. Ambeven merupakan obat alamiah dengan ramuan campuran dari bahan tanaman terpilih dan bermutu yang mengandung bahan aktif daun handelum, juga mengandung bahan alamiah lainnya yang bermanfaat untuk mengatasi gejala-gejala yang menyertai wasir. Ingin tahu lebih lanjut apa itu wasir, bagaimana gejalanya, apa itu Ambeven dan bagaimana cara penggunaannya? Simak pembahasannya dalam Radio Talk bersama Ambeven di El Sinta News and Talk pada hari Selasa 5 September 2023 pukul 09.00 hingga 10.00 waktu Indonesia Barat. Tema, Ambeven membantu meredakan gejala wasir. Untuk berinteraksi, hubungi 021 586 9000. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami, Ensiklopedi Hukum Islam Tematik. Bagi Anda yang ingin memiliki buku ini, segera kirim SMS, ketik nama, spasi alamat, lalu kirim SMS atau WhatsApp ke 0821 3908 75 39. Saya ulangi 0821 3908 75 39. Untuk 45 pemesan tunai pertama, mudah-mudahan masih ada ya. Anda dapat bonus Al-Quran juga, terjemahan per kata 2 bahasa. Ya, kemudian promo tunai Rp600.000. Jadi Anda cukup membayar Rp3.200.000 dari harga normal Rp3.800.000. Bukunya satu set ada 8 jilid ya. Ada 8 jilid. Kemudian free ongkir untuk Jabodetabek. Free ongkir ini berlaku juga untuk Anda yang melakukan pembayaran secara angsuran Rp475.000 selama 8 kali. Mbak Jamila, kita lanjut karena ini segmen terakhir, mungkin bisa dipersingkat saja Mbak Jamila. Jilid 7 ada akad salam, hawalah, makalah dan lain sebagainya. Kemudian syirik akad, dan jilid 8 muzara'ah, syuf'ah, wadi'ah, itlaf dan lain sebagainya.
Wah, ini harus kita membuka bukunya sepertinya ya. Betul. Tapi karena waktunya singkat, mungkin bisa langsung dipersingkat saja gambarannya, Pak. Jadi di buku jilid 7 itu penjelasan tentang akad-akad kerjasama di dalam suatu perdagangan atau untuk membuat suatu bidang usaha. Nah, ini akad-akadnya dijelaskan di sini bagaimana. Kemudian di buku jilid 8 ini juga sama akad-akad dalam kerjasama, tetapi dalam hal pertanian, kemudian perkebunan dan juga peternakan. Nah, ini nanti dijelaskan di dalam buku jilid 8 gitu ya. Ini biasanya untuk para pengusaha yang bergerak di bidang pertanian gitu ya. Nah, ini penting sekali untuk mengetahui tentang hukum-hukum ini. Nah, buku ensiklopedia hukum Islam tematik ini adalah buku yang memang wajib untuk kita miliki sebagai rujukan ketika kita melakukan suatu ibadah. Karena ibadah itu tidak akan bisa diterima tanpa adanya ilmu. Kita ingat kalau orang dulu ibadah mau berangkat haji atau umroh, pasti cari ilmunya dulu, gitu kan? Supaya di sana tidak keliru, gitu kan? Ada yang bilang itu, ada yang bilang kalau tawaf itu cukup 3 kali saja. Nah, itu mazhabnya siapa coba, gitu kan? Nah, kemudian enggak, ada yang ngotot kan? Nah, ini kemudian juga yang ngotot mengaku misalnya nih, kalau saya tadi bilang adalah terjadi fanatisme, misal nih, ngotot hanya mau mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ketika bersinggungan pasti batal kalau sudah wudu. Lah kalau tawaf kita mau berapa kali wudu gitu kan? Ya kan? Kalau kita ngotot dengan mazhab yang membatalkan, ya kan, bersinggungan membatalkan. Nah, kalau tawaf kita mau berapa kali, gitu kan? Nah, itu pentingnya mempelajari yang namanya hukum Islam, gitu ya. Kita mau merujuk kepada mazhab siapapun, nah kita tidak boleh yang namanya fanatik. Nah, di buku ensiklopedia hukum Islam tematik yang dihadirkan oleh PT Kamil Pustaka Abadi ini memberikan rujukan kepada kita untuk kita lebih tahu lagi mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang dianjurkan, ya kan? Mana yang mubah dan mana yang makruh. Sehingga ketika terjadi satu perbedaan itu tidak menimbulkan yang namanya fanatisme, dan ini yang membuat yang namanya negara menjadi bubrah. Kan gitu ya. Dan nggak usah khawatir, buku ini sudah mendapatkan rekomendasi dari MUI, ya kan? Karena memang buku ini hukum Islam, jadi rekomendasinya dari MUI ya, bukan dari Kemenak gitu ya. Kalau Kemenak yang buku yang lalu, gitu. Al-Quran itu dari Kemenak, tapi kalau ini karena hukum, maka buku ini sudah mendapatkan rekomendasi dari MUI dengan hardcover, kemudian kertas dalamnya art paper 100 gram, kemudian juga seperti buku-buku yang lalu terbitan dari PT Kamil Pustaka Abadi, sebelum dijilid buku ini dijahit dulu, ya kan? Dan kemudian ini juga ada box, ya kan? Box ini sehingga buku ini menjadi tampilan yang sangat eksklusif sekali, bukan hanya tentang bukunya tapi juga tentang isinya. Jadi jadilah orang-orang spesial pilihan Allah yang ketika Allah menginginkan kebaikan, maka Allah pun akan memudahkan jalannya untuk mendapatkan satu ilmu-ilmu tentang agama, karena tidak akan melangkah kaki seorang hamba dari hadapan Allah sebelum ditanya beberapa perkara. Salah satunya tentang umurmu digunakan untuk apa, ilmu yang kamu pelajari digunakan untuk apa, terutama adalah ilmu syar'i. Jadi segera miliki buku ensiklopedia hukum Islam tematik, satu set ada 8 jilid, harganya yaitu 3.800.000, dan untuk 45 pemesan tunai saat ini akan mendapatkan cashback sebesar 600.000 menjadi 3.200.000 saja. Plus akan mendapatkan bonus Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan untuk yang ingin angsuran, ya promonya yaitu dari harga 3.800.000 bisa diangsur flat setiap bulannya 475 selama 8 kali. Untuk wilayah Jabodetabek kami berikan free ongkir untuk berat 17 kilo dan pemesanan cukup ke 0821 3908 7539. Saya ulang kembali ke nomor 0821 3908 7539. Boleh SMS, WA atau telepon. Baik.
Mbak Jamila, terima kasih sudah bersama Sama-sama, kami. Mas Semoga Wiryo. sukses dengan buku ini, banyak manfaat untuk para pendengar kita. Amin, Ya. Terima amin, kasih, amin. sampai jumpa pada kesempatan yang lain, Mbak Jamila. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pendengar, warahmatullahi demikian tadi wabarakatuh. bersama Mbak Jamila Zahra, Ensiklopedia Hukum Islam Tematik, cara mudah mempelajari dan memahami hukum Islam secara tematik. Saya Swiryo, selamat pagi, sampai jumpa.